Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim Itu puisi ya, apa puisi ya? Bukan soalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Ustaz doakan tamat dari pesantren ini dapat kuliah di kampus yang hebat, dapat beasiswa, tamat kuliah dapat pekerjaan yang bagus, gajinya besar, dapat kendaraan mobil yang mewah, rumah yang besar, yang paling dapat bini yang besar. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami kata Nabi orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua. Maka yang sama-sama kita muliakan para pembesar pondok pesantren Darul Hikmah, ketua yayasan, pimpinan pondok pesantren, kemudian bagian-bagian kabin-kabin yang tak dapat saya sebut satu persatu. Selanjutnya yang kita hormati, alhamdulillah hadir bersama kita Kepala Madrasah Aliyah Ustaz Al-Mukarram Muhammad Asyrafawi SHI. Hadir juga bersama kita Kepala Sekolah SMK Ustaz Amrullah SAG Kiai Darul Hikmah. Selanjutnya hadir juga bersama kita para ustaz, para ustazah yang wajahnya pada hari ini penuh dengan kebahagiaan. Mereka bahagia karena tak beberapa hari lagi akan libur. Begitu juga nampak di hadapan para santriwan dan santriwati. Kemudian para santriwan-santriwati, calon-calon ulama hebat di masa yang akan datang, calon-calon pemimpin besar umat di masa depan, calon-calon saudara kaya yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, bermunajat di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan anak-anak kami semua yang ada di hadapan kami pada hari ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang
diminta saya untuk menyampaikan tausiah di hadapan para ustaz, para guru. Sebetulnya al-fakir kadang-kadang tak layak. Cuma karena diminta dengan kelapangan dan ketulusan hati Ustaz Muhammad Sarkawi sebagai bidang keagamaan, saya diminta beliau, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas ini. Sebab berceramah di depan para ustaz, para tuan-tuan guru kita ini agak lain ceritanya. Kalau berceramah itu tidak susah, tapi berceramah di hadapan mereka ini, saya tengok wajah-wajah ustaz-ustazah ini wajah-wajah berceramah semua. Paling tidak berceramah di depan kelas masing-masing. Maka kalau ada nanti terulang 1-2 kata yang berulang-ulang, 2-3 kali, 4 kali, maklumi saya, karena ustaznya lagi grogi di hadapan para ustaz-ustazah yang cantik-cantik ini. Tapi jangan biarkan sampai 7 kali. Kalau 7 kali bolak-balik itu saja, tolong ingatkan saya, Ustaz, kita masih di dalam hikmah, belum sampai ke Mekah. Jadi jangan tolak di sini. Jadi pada pagi ini, momen Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking perjalanan ini adalah perjalanan yang mulia, yang penuh hikmah dan pelajaran. Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran supaya kelak umat manusia yang hidup di masa yang akan datang bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Inilah maksud perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa inna fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada setiap kisah para nabi dan rasul itu ada pelajaran bagi orang yang punya akal. Selama kita punya akal, setiap kisah dan kejadian yang terjadi bahkan diabadikan Allah dalam Al-Quran, ibratun, menjadi pelajaran. Pagi hari ini di momen Isra Mi'raj ini, kita coba mengambil pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu apa? Bukan Pak Isra. Pak Isra itu Ustaz Aliyah. Orang yang keren, pejabat, gagah, tapi sudah ada yang punya. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di kota Palestina. Berapa jarak antara Mekah dan Palestina ini? Lebih kurang 1.600 km. Dari mana Ustaz tahu? Pernah Ustaz mengukur? Saya tak pernah mengukur. Saya tahu dari Profesor Dr. Google.com. 1.600 km perjalanan. Di masa itu kendaraan paling cepat kuda. Pernah di sini naik kuda? Belum? Silahkan nanti pas di perjalanan cari kuda, naik kuda. Ya. 1.600 km ini perjalanan naik kuda itu memakan waktu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Pertanda ini kalau dipotong ada simbolnya sekarang. Ya kan? 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Berarti PP berapa? 2 bulan. Tapi yang dilakukan oleh baginda Nabi tak sampai 1 malam. Maka ketika perintah ini sampai ke telinga Abu Lahab, Abu Jahal, dan segala macam abu yang tak senang dengan Nabi, datanglah Abu Jahal menghadap Nabi. Kata Abu Jahal, "Ya Muhammad,
Lalu Abu Jahal, kalau betullah yang engkau katakan itu wahai Muhammad, coba tegak sini, tegak sini. Kau angkat kakimu sebelah, diangkat Nabi kakinya sebelah. Setelah diangkat Nabi kakinya sebelah, apa kata Abu Jahal? Irfa' rijlaka ukhra, angkat kakimu yang sebelah lagi. Lalu kata Nabi, kalau saya angkat kaki saya sebelah, saya akan jatuh. Bertepuk tanganlah Abu Jahal. Apa mungkin kami percaya kepada engkau wahai Muhammad? Engkau berjalan dari Mekah ke Palestina 1600 km naik pula ke langit, lalu balik lagi ke kota Mekah sebelum pagi. Sementara mengangkat kaki satu jengkal saja dari tanah, engkau tak bisa. Engkau betul-betul hidup. Begitulah Abu Jahal mencemooh Nabi. Abu Jahal dipanggilnya kawan-kawannya, dipermalukan Nabi, dibuli Nabi, bertepuk tanganlah orang-orang yang mendukung Abu Jahal. Jadi kalau ada orang yang suka-suka membuli kawannya, berarti mungkin ada geng-geng Abu Jahal dia kan? Ustaz suka juga membuli, saya membuli itu ada hikmah di balik itu. Saya bully ustaz yang belum menikah supaya cepat menikah. Saya bully ustaz yang baru satu supaya bisa nambah ibadah lagi. Itu sebetulnya. Lalu pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Kenapa tahun itu disebut tahun duka cita? Karena ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di tahun itu terjadi pada diri Rasulullah. Pertama, wafat istri tercinta beliau Khadijah. Tak lama berselang, masih merah tanah, belum lagi terhapus air mata. Beberapa bulan setelah wafatnya Khadijah, wafat pula paman beliau. Paman beliau ini bukan sembarang paman. Kita banyak juga punya paman, tapi kadang-kadang ada paman yang celaka. Tapi Abu Thalib adalah paman yang betul-betul menjadi seorang sosok ayah bagi Nabi. Makanya Abu Thalib dalam sejarah dia tak pernah mengatakan wahai keponakanku, tak pernah memanggil Nabi dengan sebutan keponakanku, tapi memanggil Nabi ya ibni, wahai anakku. Begitu juga Nabi memanggil pamannya Abu Thalib, tidak pernah memanggil ya ammi, wahai pamanku, tapi dipanggilnya ya abadi, ya abi, wahai bapakku. Begitu kedekatan antara Abu Thalib dengan Nabi. Dari usia 8 tahun sampai Nabi menikah, sampai diangkat menjadi Rasul, maka Abu Thalib selalu ada membentengi Nabi. Ketika dakwah Islam pertama disampaikan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, termasuk Abu Jahal, yang tak senang dengan Nabi, tak bisa untuk mengusik Nabi. Bahkan Abu Thalib berkata kepada mereka para Abu Yusuf, wahai kafir Quraisy, kalian silakan tak suka dengan dakwah Muhammad, tak kalian terima dakwah yang disampaikan Muhammad, tapi jangan kalian sentuh kulit Muhammad. Kalau kalian sentuh Muhammad, maka engkau akan berhadapan dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pembesar yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Begitulah Abu Thalib membentengi Nabi. Lalu orang inilah yang meninggal dunia. Sementara dakwah Islam belum berkembang, kiri kanan kafir Quraisy tetap ingin menyakiti Nabi. Setelah meninggalnya Abu Thalib, yang selama ini mereka ingin menyakiti Nabi masih tertahan,
Begitu wafat Abu Thalib, menjadi-jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka selama ini. Yang selama ini tak berani menyakiti Nabi, setelah Abu Thalib wafat, lemparan kotoran, ludahan mereka luncurkan kepada diri Nabi SAW. Bahkan bukan hanya itu, Nabi dan para sahabat diembargo. Tak boleh berjualan kepada Nabi dan para sahabat, tidak boleh pula melakukan transaksi apapun kepada Nabi dan para sahabat. Bahkan ada di antara para sahabat itu waktu itu dicabut kukunya, kuku tangan, kuku kakinya, berhenti kau percaya kepada Muhammad. Tapi sahabat ini sedikit pun tidak pernah menggoyahkan pendiriannya. Begitu keimanan para sahabat. Kalau keimanan kita baru saja kena cewek oleh abang kelasnya, mengadu pulang, mak pindah. Di daerah itu susah, banyak orang jahat, tak ada yang jahat di sini. Cuma mental kalian masih mental tempe. Laki-laki itu mesti punya mental baja. Bagaimanapun getirnya kehidupan di pondok, yakin dan percayalah, getir kehidupan di pondok ini akan membuat menjadi pribadi yang kuat di masa yang akan datang. Berjumpa kalian dengan kawan yang agak kasar, mengajarkan kepada kalian bahwa kehidupan itu tak akan selamanya dalam keadaan lemah lembut. Ada saatnya nanti ketika kalian jadi orang besar, kalian akan bertemu dengan pribadi yang kasar. Bertemu dengan kawan yang suka usil mengganggu, mengajarkan kepada kalian bahwa hidup ini mesti penuh dengan senyum tawa. Bertemu kalian dengan orang-orang santun baik dermawan, mengajarkan kepada kalian begitulah harusnya hidup di dalam menjalani kehidupan. Jadi setiap yang kita temukan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi adik-adik, bagaimanapun hari ini kalian merasakan tidak enaknya ketika berada di pondok, yakin dan percayalah di masa depan yang tidak enak itu akan menjadi enak, bahkan akan menjadi cerita indah ketika kalian sudah keluar dan menjadi orang hebat di pondok ini. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah awal ini, bahwa dalam hidup ini jangan gantungkan harapan pada manusia, tapi gantungkanlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalian kalau menggantungkan harapan pada manusia, gagal, kecewa. Tapi menggantungkan harapan kepada Allah, Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, tak akan pernah kita merasa kecewa. Hari ini antara anak-anak Ustaz, orang tuanya kaya, kebun sawitnya luas, kemudian malas-malas belajar, berharap nanti saya belajar banyak juga duit bapak saya. Saya serius tak serius 7 keturunan tak habis harta kekayaan keluarga saya. Cuma kalian keturunan ke-8 kan, tak dapat jadinya. Kalau ayah yang kita andalkan, orang tua yang kita andalkan, maka boleh jadi nanti suatu saat tiba masanya sesuatu yang kita inginkan tak terjadi. Ayah jatuh sakit, ibu jatuh sakit, seluruh harta benda habis. Di saat itu kita tak punya apa-apa, sementara kemampuan tidak ada. Makanya seorang pemuda ini, sekalipun kalian kaya, sekalipun bapak kalian pejabat hebat, sekalipun orang tua kalian konglomerat, laisal fata may yakunu kana abi wa innamal fata may yakunu anasa. Pemuda itu bukan yang mengatakan itu bapak saya, itu paman saya, itu keluarga saya, tapi pemuda itu yang mengatakan anasa, inilah saya, bukan orang lain yang dibanggakannya. Maka Rasul ketika bergantung kepada Khadijah, bergantung kepada pamannya, Allah ingin ajarkan kepada Nabi, ya Muhammad, engkau jangan bergantung kepada manusia,
manusia, tapi bergantunglah kepada Tuhannya manusia Allah. Allah wafatkan Khadijah, Allah wafatkan Abu Thalib, sementara dakwah menunggu saya. Apa yang terjadi? Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perjalanan yang istimewa. Ketika kalian berharap kepada Allah, insya Allah bahagia. Begitu juga kita para ustaz-ustazah ini, kalau berharap kita kepada manusia, kecewa ustaz. Berganti tahun dari 2003 menuju 2023 menuju 2024. Kebutuhan pokok harganya naik, tagihan listrik naik, SPP anak naik, tapi gaji tak naik-naik. Berharap pula nantilah di awal tahun Januari mungkin naiknya. Kita tidak kan? Begitu ditengok amper, tak juga naik. Berbaik sangka lagi, mungkin Februari naiknya. Udah Februari, tidak juga bro. Begitulah ustaz-ustazah, kalau kita berharap kepada manusia, kecewa akan didapat. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhannya manusia, yang membolak-balikkan hati manusia, innal qulub, sesungguhnya hati, baina usbataini minal asabiillah, hati manusia itu berada dalam jemari-jemari Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, belum tentu kita akan dapat. Tapi kalau kita berharap kepada Dia yang Maha Kuasa, Allah akan gerakkan hati yang punya kuasa di dunia ini. Barangkali ustaz-ustazah selama ini kita introspeksi diri lebih baik. Boleh jadi kita terlalu berharap pada manusia, lupa sedikit harap kita kepada Allah. Maka mulai hari ini berharaplah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang menggerakkan hati orang-orang tersebut. Amin ya rabbal. Ini saya senyum-senyum aja. Jadi tadi saya hanya ingin menyampaikan doa ustaz-ustazah. Mana tahu di antara anak-anak ini doanya mustajab kan? Ini kameranya jadi saya beberapa kali ceramah saya minta videonya mana? HP-nya mau mati bau baterainya. Ini tak apa-apa. Kamera ini nanti di-cut foto. Mudah-mudahan bermanfaat kan? Saya ini memang terbiasa jadi guru jadi bahkan tak ada yang berani menyampaikan langsung, Ustaz menyampaikan. Kalau kita yang gaji ustazah ini tentu semangat semuanya kan? Tak ada yang tak semangat. Maka ada salah seorang saudara kaya. Apa kata dia? Kalau kalian hanya sekedar mendengar motivasi, sehebat apapun orang itu menyampaikan motivasi, semangat kalian paling tinggi meningkatnya hanya 20%. Tapi kalau sudah rupiah berkata 1000% naiknya langsung. Kalau tak percaya bisa kita tes. Iya kan? Mudah-mudahan semakin sejahtera para ustaz-ustazahnya, semakin berkualitas santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran pertama, jangan berharap pada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Kalian santriwati berharap kepada santri putra karena gagahnya, karena kayanya. Boleh jadi nanti berharap kalian menjadi teman hidup kalian, ternyata dia hanya menjadi numpang hidup. Kalian berharap perempuan ini akan menjadi bunga yang akan menemani dan membuat kehidupan kalian semakin indah. Ternyata dia menjadi daun jelantah dalam hidup kalian. Tahu daun jelantah? Gatal lawan keduanya. Makanya di dalam hidup cukuplah Allah tempat kita untuk menyandarkan segala kehendak dan maksud kita. Karena Allah As-Samad, tempat kita bergantung, tempat kita menyandarkan harap. Yang kedua, setelah Nabi wafat istri, wafat paman, Nabi
berharaplah akan mendapatkan ada orang-orang yang akan bisa menghibur beliau. Maka beliau hijrah ke sebuah negeri bernama Taif. Sampai di Taif, harapan beliau akan disambut dengan qolaan Badrul alaih, akan disambut dengan sambut yang mulia. Ternyata di sana beliau diusir, dipukul dengan kayu, dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta, bahkan kotoran manusia. Yang mengusir Nabi bukan hanya kalangan orang tua, orang muda pun, bahkan anak-anak kecil pun ikut mengusir Nabi serta melempar Nabi. Begitu dahsyat ujian dan cobaan beliau, sehingga para sahabat yang ikut bersama Nabi hijrah ke Taif waktu itu dipeluknya Nabi supaya Nabi tidak kena lempar batu dan kayu ini. Ternyata yang terjadi apa? Tak bisa untuk membentengi Nabi karena mereka habis berlumur darah, bahkan Nabi pun berdarah-darah. Begitu terjadi kejadian yang seperti itu, Nabi pun pergi ke sebuah tempat untuk menyelamatkan diri dengan para sahabat, lalu duduk di bawah sebuah batang pohon kurma. Begitu duduk, ditengok badan sudah berdarah-darah, sudah banyak luka. Tiba-tiba di waktu itu datang Malakul Jabal. Malakul Jabal, malaikat yang menjaga gunung-gunung, bukit-bukit di dunia ini. Jadi ada malaikat khusus. Kata malaikat Jabal ini, ya Rasulullah, kalau sempat darah engkau menetes satu tetes saja ke tanah, akan aku balikkan semua bukit di Jazirah Arab ini, akan aku timpakan kepada masyarakat Taif. Lalu Nabi cepat-cepat mengambil bajunya, hilangnya semua darah yang menempel berada di kerompaknya, sehingga sampai darah itu tak menetes ke tanah. Lalu para sahabat yang mengatakan demikian melihat kejadian itu, ya Rasulullah, kenapa engkau tak memohon keadilan kepada Allah? Mereka telah menzalimi engkau, mereka telah menyakiti engkau. Ada tawaran untuk membalas, kenapa engkau tak terima? Maka apa kata Nabi? Aku berharap mudah-mudahan kalau bukan mereka yang beriman, suatu saat anak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Tahukah apa yang terjadi? Negeri Taif satu-satunya di dunia yang 100% penduduknya Islam. Pekanbaru banyak Muslim tapi tak 100%. Tapi Taif 100% penduduknya begitulah baginda Rasul. Sekalipun dia dizalimi, dicaci maki, disakiti, tapi tak ada ruang di dalam hati yang untuk membenci. Beda dengan kita umat Nabi, beda dengan kita yang mengaku pengikut sekali saja kena kesinggung hati kita, 7 turunan kita untuk sakit hati dia. Bahkan ketika Sakratul Maut berpesan pula ke anak keturunan, nanti kau mau menikah dengan siapapun boleh, asal jangan dengan keluarga. Jangan. Udah mau mati pun ternyata masih dalam kesumat. Sementara Nabi, makhluk yang paling mulia, tidak ada di relung hatinya sifat dendam, tidak ada di relung hatinya sifat benci, karena yang ada di dalam hatinya adalah cinta kasih karena Allah. Begitulah seharusnya seorang mukmin, sekalipun dizalimi, sekalipun disakiti, sekalipun gaji tak naik-naik, jangan dendam, tetap bahwa kita mencontoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi anak-anak Ustaz pada kedua cerita ini, yang kedua, bahwa hidup ini pasti akan diuji. Bagaimanapun kalian, ujian itu tak akan bisa sirna dari kehidupan. Dimanapun kalian berada pasti ada ujian, dan ujian kita berbeda-beda. Kalian diuji di pondok ini tak bisa main handphone,
tak bisa main game, tak bisa balap-balapan, tak bisa pacar-pacaran. Itu ujian. Ketika selamat kalian dalam menghadapi ujian ini, maka tengok apa yang akan kalian dapat. Allah akan berikan sebuah kado istimewa, karena inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu Allah sudah siapkan sebuah kado istimewa berupa kemudahan dan kebaikan. Maka adik-adik, anak-anak Ustaz, sekalipun ujian terasa berat di pondok ini, yakin dan percaya ketika kalian berhasil di pondok ini, menyelesaikan pondok itu bukan 3 tahun, tapi 6 tahun. Maka tamat Aksanawiyah jangan langsung keluar. Pilih. Di sini ada 2 yang akan kalian pilih. Pilih kalau ingin masuk, ingin madrasah aliyah silahkan. SMK juga kita punya. Apa yang tidak ada di 2 sekolah ini? Semua yang ada di sekolah-sekolah luar, MA dan SMK memiliki semua itu. Tapi tidak semua yang ada di MA dan SMK itu ada kalian dapat di luar. Kalian ingin silat, di sini ada pendekar. Kalian ingin pramuka, pramuka kita hebat. Kalian ingin ikut olimpiade, anak-anak kita juga tak kalah kelas. Ilmu agama dapat, kehidupan teratur, orang tua tenang di kampung. Kalian insya Allah menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Maka adik-adik yang hari ini sudah kelas 3, tanamkan di hatinya bahwa selesai kelas 3 ini saya tak pulang. Saya tak pulang ya, tapi akan saya lanjutkan perjuangan di daerah 5. Siap? 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 Ini bukan siap pulang. Siap setelah pulang nyambung lagi nanti ke aliyah dan SM. Saya juga hebat itu kan. Ini guru-guru kita yang di aliyah serta ini termasuk di Sarawiyah tak ada yang tak berkelas ini. Guru Al-Quran, juri nasional Al-Quran dari kita. Guru olimpiade matematika, fisika, kimia, ini guru-guru hebat semua ya. Guru untuk mahfuzul ilah, ini beliau seniornya ini. Tak ada satupun orang yang hafal mahfuzat separuh beliaunya kecuali tak kenal dengan beliau. Mau jadi ahli teknika, ada Ustaz Abdul Muluk Al-Badani, orang hebat ini. Ada pula Ustaz Airun, ingin belajar hadis, ada Ustaz Ibnu Arif. Belajar sejarah, ada Ustaz Isra Lepada. Belajar bahasa Arab di lingkungan sehari semalam, ada di sini Kiai Ardi, ada di sini Ustaz Danu, ada di sini Ustaz Darusman, tilawahnya luar biasa. Tak ada satupun yang tak bisa kalian dapatkan di pondok ini. Semuanya bisa kalian. Ingin belajar sambil post up, ada Ustaz yang berdiri di sini ya. Itu bisa juga kalian didapatkan. Maka ujian itu adalah keniscayaan di dalam kehidupan, dan pasti kemanapun kita pergi, ujian tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian sebelum Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi ditawarkan 2 gelas. 1 gelas berisikan susu, 1 gelas berisikan khamar. Waktu itu khamar belum haram, karena pengharaman khamar ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Waktu itu masih halal. Tapi dengan sikap Nabi memilih susu, memilih segelas susu. Begitu Nabi memilih segelas susu, apa kata malaikat Jibril? Sodaqta ya Muhammad, benar pilihan engkau wahai Muhammad. Kalau sempat engkau memilih khamar sekalipun tidak haram, maka nanti umatmu banyak yang akan mabuk, yang akan sibuk dengan dunia, tak sedikit pun lagi memperhatikan agama ini.
Alhamdulillah pilihan yang tepat. Begitu juga dalam hidup ini selalu kita akan dihadapkan dua pilihan. Betul? Selalu ada dua pilihan. Adik-adik, para anak-anak ustaz ketika bangun tidur terdengar suara ngaji mikrofon Ustaz Darisman. Di saat itu sudah dihadapi dua pilihan. Melanjutkan tidur di dalam lemari atau bangun pergi berangkat ke masjid. Begitu sudah berangkat ke masjid, ada lagi pilihannya. Apa pilihannya? Tidur sambil sholat atau betul-betul membaca bacaan sholat. Selesai sholat pun dapat pilihan lagi. Lanjutkan tidur atau buat aktivitas. Setelah itu pun dapat pilihan lagi. Sekolah ke madrasah atau pura-pura sakit di asrama. Itu pilihan. Ketika anak-anak ustaz memilih pilihan yang salah, maka ke depan boleh jadi di masa itu kalian merasa senang, merasa hebat, tapi ke depannya kehidupan kalian akan membuat masa depan yang suram. Maka adik-adik, ketika dalam hidup ini pilihannya antara melanjutkan kebaikan atau melanjutkan tidur, maka pilihlah sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya Nabi memilih segala sesuatu yang penuh manfaat, yang penuh gizi. Kemudian terakhir singkat cerita perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi mendapatkan sebuah kado istimewa, yaitu sholat 5 waktu. Sholat ini bukan hanya sekadar kewajiban yang memberatkan kita, tapi sholat itu adalah kado istimewa yang Allah berikan untuk umat manusia. Karena sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah indahus sajid, ketika mereka sedang bersujud kepada Allah. Semakin banyak kalian melakukan sholat, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin tenang hati kita. Boleh jadi harta tak banyak, boleh jadi duit tak banyak, boleh jadi jabatan kita bukan siapa-siapa, tapi ketika kita dekat dengan Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke dalam hati mereka ketenangan. Dan ketenangan itu didapat dari sebuah ibadah yang amat luar biasa, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tak ada tawar-menawar. Beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Kalau zakat, kalau kau tak mampu bayar zakat, tak wajib zakat. Kalau kau tak mampu berpuasa, boleh tak berpuasa, bayar fidyah. Tak mampu haji, boleh tak berhaji. Tapi kalau sholat, tak mampu tegak berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, dalam hati. Tak mampu juga dalam hati, mati. Mati pun kita tetap sholat. Orang yang boleh meninggalkan sholat ini hanya 3 jenis. Pertama adalah anak kecil yang belum balik. Di sini masih ada anak kecil. Nih, tak ada di sini. Kalau ada anak kecil berarti dia boleh tak sholat. Yang kedua, orang yang berhalangan. Ini kelompok sini. Kelompok sini tak ada halangannya. Kalau ada kelompok sini tak sholat, mungkin sebetulnya mereka berroh tapi pakai celana. Yang ketiga, tidak berakal. Orang gila, orang pikun yang sudah tua dan tak lagi waras dalam pikirannya. Selebih daripada itu, sholat tak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tak sholat, tanya ke dia, kau sudah lagi? Sudah. Kau halangan? Saya laki-laki mana? Kalau begitu, gila apa? Iya. Kalau gila, tangkap antar ke RSJ. Apa-apa dia tak sholat. Tapi kalau tidak, sholat tetap wajib. Karena sholat itu dalam anggota tubuh kita itu
Tapi adakah anak-anak Ustaz menengok orang yang tak punya kepala masih hidup? Ada. Sempatlah ada satu dari 5 kepalanya tak ada. Saya yakin jangan kalian Ustaz-Ustazah kalian masuk kelas pun pasti nanti. Begitulah sholat di dalam kehidupan, seperti kepala dalam anggota tubuh. Kalian tak sholat, seluruh amal ibadah kalian yang lain tak diangkat Allah. Bahkan ketika dalam satu keluarga, satu saja yang sudah banyak berakal tak sholat, satu rumah itu Allah cabut keberkahannya. Maka nanti pulang balik ke rumah, sampaikan ke ayahnya, sampaikan ke ibunya, ya Bu, pesan dari Ustaz kami yang menyampaikan di suaminya, satu rumah ini, satu orang saja yang sudah balik berakal, dia tak sholat, maka satu rumah ini Allah cabut keberkahan hidupnya. Berkah itu apa? Bertambah kebaikan dan kebahagiaan. Apa tandanya harta yang tak berkah? Hartanya banyak tapi tak mendatangkan kebahagiaan. Anaknya banyak tapi tak membuat batinnya tenang. Maka ketika itu kita rasakan, kita harta melimpah tapi hidup tak tenang. Kita punya anak yang hebat tapi anak membuat hati kita bahagia. Kita punya banyak jabatan yang hebat tapi jabatan itu tak membuat hati kita bahagia dan semakin dekat dengan Allah. Boleh jadi semua itu tidak mendapatkan berkah dari Allah. Salah satu penyebab berkah itu dicabut ketika seseorang meninggalkan sholat. Maka anak-anak Ustaz, jangan sampai meninggalkan sholat. Walaupun agak-agak preman sedikit, tetap sholat. Walaupun kalian anak-anak yang barangkali kadang-kadang berjilbab, kadang tidak, tetap sholat. Jangan menunggu baik baru sholat, tapi sholatlah insya Allah kita semua jadi orang baik. Jangan menunggu menjadi orang yang bersih, suci baru sholat, tapi tetaplah sholat walaupun masih berlumuran dosa, berlumuran kesalahan dan kotoran di dalam kehidupan kita. Insya Allah di dalam kehidupan selama kita bersama Allah, Allah akan selalu menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah lebih 75 menit saya tegak di hadapan adik-adik, di hadapan ustaz-ustazah ini. Ini saya bisa tegak berdiri lama ini berkah doa ustaz-ustazah ini. Bukan karena ustaznya hebat berceramah, karena doa tulusnya hati dari mereka. Mereka berdoa, ya Allah lancarkanlah ustaz itu menyampaikan sampaiannya. Terima kasih kepada ustaz-ustazah, kemudian juga kepada anak-anak ustaz. Mudah-mudahan di bulan ini kalian menjadi paling dan hikmah yang berjalan di tengah masyarakat. Orang menilai pesantren ini dilihat dari kalian. Orang menilai pesantren ini ditengok dari santrinya yang ketika pulang. Maka yang pertama, jaga nama baik pesantren, senangkan orang tua kalian, buat mereka bahagia, jangan sakiti mereka. Insya Allah barokah kehidupan akan kalian dapat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dari mana?